Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam, para alim ulama, tokoh masyarakat, serta jamaah yang hadir pada malam hari ini. Tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini melainkan syukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang terbesar di antaranya adalah masih dipilihnya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih diberikan keringanan langkah kaki kita untuk memakmurkan masjid. Kalau dibahas tentang memakmurkan masjid, yang dimaksud bukan sholat di masjid. Yang dimaksud memakmurkan masjid tidak hanya sekedar berjamaah di masjid, tetapi menghidupkan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua hari ini bersolawat, kelak di hari kiamat mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita duduk bersama-sama di majelis yang mulia ini untuk mengkaji sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun di dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawi, di mana kita sudah sampai kepada penghujung-penghujung. Sesuai dengan namanya Arba'in An-Nawawiyah, 40-an hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Pada malam hari ini kita mengkaji hadis yang ke-41. Itu artinya satu pertemuan lagi tuntas kita mengkaji kitab Syarah Arba'in An-Nawawi. Seperti biasa, terlebih dahulu kita sampaikan terjemahannya, lalu kemudian kita rincikan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-41 ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Abu Muhammad
Abdullah bin Amr bin As. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini sabdanya termasuk yang sangat simpel sekali. Termasuk al-jawami'ul kalim. Sabda Nabi yang pendek tetapi maknanya sangat luas. Apa sabda Nabi? Sudah macam artis. Sampai 2 handphonenya. Percuma kalau cuma viral di luar sementara nggak viral di kandang. Karena harapannya kan kita ada kajian supaya tetangga-tetangga kita, masyarakat-masyarakat kita ini datang. Bukan biar nonton TikTok, bukan. Bukan biar nonton YouTube, bukan. Harapannya bisa datang. Tapi setidaknya ini sudah menjadi awal yang baik. Bahwa setidaknya Masjid Baitul Salam itu aktif dalam kegiatan tidak hanya sholat berjamaah, tetapi juga rutin ada kajian-kajian. Tidak hanya sebatas kajian, tetapi didokumentasikan sehingga syiarnya lebih luas. Tapi sekali lagi harapan besarnya semoga memotivasi jamaah di sekitar Masjid Baitul Salam untuk sama-sama datang ke Masjid Baitul Salam. Kita lanjut. Apa sabda Nabi? La yu'minu ahadukum. Tidak beriman seseorang di antara kalian hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu. Sehingga kalian menjadikan hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa. Itu saja sebenarnya sabdanya. Kualitas hadis ini hasan, setingkat di bawah hadis sahih. Ini bisa dijadikan hujjah juga, bisa dijadikan dalil dalam urusan apapun. Kata Nabi, saya ulangi sekali lagi, tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian sehingga kalian menjadikan hawa nafsu itu sebagai yang mengikuti terhadap apa yang aku bawa. Artinya hawa nafsu itu dituntut untuk ikut ittiba kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Yang dibawa oleh Nabi Muhammad agama Islam. Yang dibawa oleh Nabi Isa agama Islam. Kata siapa? Nasrani itu bukan agama. Nasrani itu 2 maknanya. Pertama bisa berasal dari kata Nazaret. Nazaret itu salah satu wilayah di Syam sana. Bisa bermakna Nasrani itu awal katanya Nasara, berasal dari kata Nasara, menolong. Dikatakan Nasrani karena menjadi kelompok yang menolong Nabi Isa saat beliau dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Agama apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Islam. Yang dibawa oleh Nabi Isa? Yang dibawa oleh Nabi Musa? Ada yang mengatakan Yahudi. Yahudi itu bukan agama. Yahudi itu keturunan Nabi Yakub. Salah satunya punya anak Yahuda, sehingga keturunannya disebut Yahudiyah. Kita meringkasnya menjadi Yahudi. Bahkan bapaknya para nabi dan para rasul membawa satu agama. Maka Ibrahimu Yahudiyan. Nabi Ibrahim itu tidak membawa agama Yahudi. Wala Nasraniyan. Tidak membawa agama Nasrani. Walakin kana hanifan muslimah.
melainkan membawa agama Islam. Ini sekaligus menjadi bantahan, karena Nabi yang diakui dalam 3 agama itu Nabi Ibrahim. Dalam agama Islam diakui, dalam Nasrani diakui, dalam Yahudi diakui. Maka dipertegas dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, hanifan musliman, adalah agama yang lurus, dan beliau seorang muslim bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kembali kepada hadis ini, tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian sehingga kalian menjadikan hawa nafsunya itu mengikuti agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ketika hawa nafsu kita tidak ikut, hawa kita, keinginan, hawa nafsu itu apa ya? Kecenderungan hati. Ketika kecenderungan hati tidak bisa kita kontrol untuk ikut kepada apa yang dibawa oleh Nabi, maka secara otomatis hilang keimanan kita. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, iman itu apa? Karena Nabi mengatakan di awal sabdanya, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Iman itu apa? Kalau kami tanya kepada jamaah, lebih tinggi mana posisi Islam atau iman? Mana kira-kira yang posisinya lebih tinggi? Islam atau iman? Hah? Iman. Oke, kita buktikan. Misalnya ada orang, iman itu kan keyakinan, apa kepercayaan. Ketika ada orang meyakini bahwa Allah itu sebagai satu-satunya Tuhan, yakin nih dia nih, yakin. Tapi enggak kemudian dia puasa. Pertanyaannya, puasanya diterima atau tidak? Katanya iman di atas Islam. Ini imannya udah kepada Allah nih, tapi nggak mengucapkan syahadat sebagai syarat keislaman. Kira-kira puasa yang dia kerjakan diterima atau sia-sia? Sia-sia. Makanya selalu kami sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang tertarik kepada agama Islam, jangan dulu sholat kalau belum bersyahadat, karena sholatnya sia-sia. Syahadat dulu baru kita ajarkan sholat, supaya salahnya dalam sholat berpahala, apalagi benarnya. Saya tanya sekali lagi, mana yang posisinya lebih tinggi, Islam atau iman? Hah? Loh, seperti tadi, apakah dengan percayanya kepada Allah tanpa syahadat dia disebut muslim? Gimana? Bukan, maksudnya dia tumbuh di dalam agama selain Islam nih, agama apapun selain Islam. Kemudian kalau sejak brojol kan kita semuanya muslim. Makanya di rahim ibu kan semua bayi itu bersyahadat. Yang menjadi pokok pembahasan adalah ketika dia tumbuh kembang memeluk agama selain Islam, dan di kemudian hari dia percaya kepada Allah, meninggalkan agama yang lama, tapi tidak bersyahadat sebagai kunci keislaman. Apapun yang dia lakukan, seperti sholat kah, puasa kah, baca Al-Quran kah, atau kebaikan-kebaikan yang lain, diterima atau enggak? Tentu tidak. Karena salah satu syarat diterimanya ibadah adalah syahadat. Islam dulu. Kembali ditanya, mana yang lebih tinggi, Islam atau iman? Kita buktikan lagi. Katanya tadi iman udah berubah nih, gampang dipengaruhi. Gampang berubah. Makanya suka terombang-ambing sama isu di media sosial. Kita jebak saja sudah berubah nih.
Kalau yang mengatakan bahwa posisi iman lebih tinggi, posisi Islam lebih tinggi daripada iman, kurang tepat juga. Karena betapa banyak orang yang Islam tidak memiliki keimanan. Contoh, ketika dia bersyahadat, resmi atau tidak resmi dia menjadi seorang muslim? Resmi kan? Ada nggak saudara kita yang bersyahadat tapi nggak puasa? Kenapa? Tidak iman. Maka perihal Islam dan iman itu satu kesatuan yang tak bisa terpisahkan. Bukan perihal mana yang lebih tinggi posisinya, melainkan iman tanpa Islam batal segala ibadahnya, Islam tanpa iman sia-sia syahadatnya. Maka kata Nabi SAW ketika beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak dianggap keimanan kalian, berarti maknanya dua. Gugur keimanannya, gugur juga keislamannya. Karena Islam dan iman itu sepaket. Siapa yang gugur keimanannya, siapapun. Kata Nabi, siapapun menjadi gugur keimanannya sehingga dia mampu menjadikan hawa nafsunya itu mengikuti terhadap apa yang aku bawa, kata Nabi, yaitu agama Islam. Pertanyaannya, ketika disebut hawa nafsu atau syahwat, apa yang terlintas di pikiran kita? Keinginan. Positif atau negatif? Ketika disebut hawa nafsu atau syahwat, kan keinginan nih, atau kecenderungan hati. Positif atau negatif? Ini gara-gara pertanyaan pertama jadi bimbang kan mau jawab kan? Hah? Di dalam agama itu jawaban paling aman. Itu jawaban paling aman. Jadi positif atau negatif? Dua-duanya. Itu jawaban paling aman. Begini, bahwa saat proses penciptaan manusia, Allah selalu bekali manusia itu dengan dua. Mengapa manusia itu bisa lebih mulia dari malaikat, bisa lebih hina daripada hewan ternak, kata Allah? Karena dua dibekali. Pertama, dibekali akal untuk berpikir. Yang kedua, dibekali nafsu atau syahwat. Maka kata Allah, gampang saja. Kalau manusia itu bisa mengontrol syahwat dan hawa nafsunya, dia lebih mulia dari malaikat. Kenapa lebih mulia? Karena syahwatnya ada tapi dikontrol. Sementara malaikat nggak punya syahwat. Malaikat itu tidak punya naluri untuk membangkang. Tapi resikonya adalah ketika kita dibekali syahwat oleh Allah, mengontrol kita mampu, kita lebih mulia dari malaikat, tapi tidak mampu kita dalam mengontrol, menyebabkan kita lebih hina daripada hewan ternak. Maka disinggung di dalam Al-Quran, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Orang yang Allah berikan mata tapi tak digunakan matanya untuk melihat kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Allah karuniakan pendengaran tapi tak pernah dia pakai pendengaran itu untuk menemukan kebenaran-kebenaran Allah. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Diberikan hati oleh Allah. Hati ini dalam kata lain adalah akal, karena akal itu bukan otak. Akal itu adalah di hati. Makanya ada makhluk punya otak tapi nggak punya akal. Ayam punya otak apa enggak? Punya akal? Enggak ada. Nah, kembali ke persoalan, kalau kita diberikan hati tak digunakan hati ini semestinya, mata tak digunakan semestinya, telinga tak digunakan semestinya, apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan jauh lebih sesat. Kembali kepada hadis ini, bahwa
Hawa nafsu atau dalam bahasa lain syahwat, orang boleh atau tidak punya hawa nafsu? Punya hasrat, punya syahwat. Boleh, karena itu manusiawi. Tapi yang dituntut di dalam hadis ini bukan kita menghilangkan hawa nafsu. Oh, tak mungkin. Gak mungkin. Ya, makanya kebiri itu bertentangan dengan kemanusiaan karena dia menghilangkan syahwat. Syahwat dalam urusan apapun. Makanya hukuman mati itu lebih manusiawi daripada kebiri. Karena kalau dihukum mati udah jelas mati orangnya. Tetapi kalau dikebiri orangnya hidup tapi gairahnya nggak ada. Jadi untuk apa? Keinginan nggak ada, ambisi nggak ada, ya untuk apa? Maka dalam hadis ini kita diperintahkan bukan untuk menghilangkan syahwat, karena syahwat itu naluri manusia. Tak ada satupun ajaran agama Islam yang bertentangan dengan naluri manusia. Tak ada satupun ajaran agama Islam yang bertentangan dengan fitrah manusia. Karena kalau ada ajaran agama yang bertentangan dengan fitrah manusia, maka perlu dipertanyakan kebenaran agamanya. Contoh, manusia butuh menyalurkan syahwat biologisnya. Di dalam agama Islam boleh apa enggak boleh? Boleh kan? Justru ditunjukkan caranya, ini yang halal, dengan cara menikah. Maka diragukan kebenaran satu agama kalau melarang pemeluknya untuk menikah, karena bertentangan dengan fitrah manusia. Lagi, manusia butuh makan. Agama Islam membolehkan makan atau tidak? Boleh, bahkan diajarkan. Makannya tangan kanan, posisi makannya diajarkan. Apa yang mesti dimakan, bahkan mesti halalan, thayyiban. Diatur. Maka dipertanyakan kalau ada satu ajaran agama yang mengharuskan pemeluknya nggak boleh makan. Untuk mendapatkan satu keilmuan atau derajat kemuliaan, nggak makan. Nggak bisa. Puasa saja ada buka, ada sahur. Karena itu fitrah manusia. Nah, sama dengan hadis ini. Sekali lagi, syahwat itu bukan untuk dihilangkan, tapi dikontrol. Karena syahwat itu berbagai macam. Misal, yang pertama kata para ulama, syahwat kepada lawan jenis. Laki-laki syahwat kepada perempuan. Perempuan syahwat kepada laki-laki. Boleh tidak syahwat itu? Laki-laki suka sama perempuan. Atau sebaliknya, perempuan suka sama laki-laki. Halal atau haram? Akan menjadi halal atau haram tergantung seberapa kita benar dalam mengontrol syahwat. Ketika benar kita nikahi dia, bukan hanya halal, tapi justru menjadi ibadah. Ketika kita salah dalam mengontrol hawa nafsu kita, bukan justru jadi ibadah, malah menjadi dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka syahwat itu enggak dilarang, hanya perintahnya kontrol sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang tanda-tanda kiamat sudah jelas. Kalau dahulu laki-laki sama perempuan tinggal satu kosan, kita suudzon. Kenapa? Belum nikah kok tinggal satu kosan. Sekarang lebih curiga laki-laki sama laki-laki satu kosan. So, memang betul, ini kejadian. Ini bukan omong kosong. Kami sehari-hari ngumpul dengan jamaah, mereka ceritanya ke kita semua. Ada yang punya kos-kosan khusus muslimah. Ya kan? Dengan harapan perempuan aja yang masuk, laki-laki nggak boleh. Bahkan dibatasi, kalau mau bertamu saudara apa bukan? Kalau bukan nggak boleh. Kalaupun saudara dibatasi sampai jam 9 malam. Ternyata perempuan sama perempuan dalam satu kamar berbahaya juga di zaman sekarang. Itulah mengapa kami hari ini berhenti nge-gym. Bukan apa-apa ya, pertama kami memang malas olahraga aja. Tapi kami punya story yang menakutkan di tempat gym itu. Tidak mengeneralisir sekali lagi, tidak memukul rata bahwa semuanya begitu, tidak. Tapi saya pribadi punya pengalaman.
Dulu dengan ada dulu di Nagoya namanya jamaah Pak Hanugrah. Ngajak nge-gym. Nge-gym Pak Ustaz. Oke, kita nge-gym, member sebulan. Pak udah semangat nih ya kan? Hari pertama kita nge-gym udah minder. Karena biasanya di tempat nge-gym itu orang pakai singlet semua. Bukan soal aurat, yang laki-laki pun pakai singlet dengan tujuan pamer otot. Sementara kita mau pamer lemah kan nggak mungkin kan? Maka kalau kita mesti ditutup gitu. Yang membuat kita kaget adalah yang menurut kita orang-orang itu badannya udah bagus, begitu di kamar mandi, begitu di ruang ganti, ngondek ternyata. Waduh, ini kata saya. Ini antara dua kemungkinan. Kalau saya nggak digoda, saya ketularan. Kalau digoda masih mending. Kalau saya ketularan gimana? Maka semenjak pertama kali nge-gym itu, udahlah. Kita nggak apa-apa udah bayar 1 bulan. Kita nge-gymnya sehari saja. Berhenti sampai hari ini. Maka syahwat kepada sesama jenis jelas haram. Tapi syahwat kepada yang berbeda jenis halal. Asal syahwatnya dikontrol. Sesuai dengan yang diajarkan syariat. Lagi, syahwat apa misalnya? Syahwat akan kekuasaan. Kecenderungan untuk berkuasa. Boleh atau tidak kita punya ambisi untuk berkuasa? Boleh. Makanya sampai hari ini jamaah, saya selalu mensupport penuh, mendukung penuh. Kalau ada ulama, ada habaib, ada orang soleh yang masuk ke dunia politik. Saya mendukung penuh. Kenapa? Karena maraknya keburukan bukan banyaknya penjahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Itulah mengapa dulu setelah Nabi Muhammad meninggal, yang menjadi khalifah itu preman atau ulama di kalangan sahabat. Ulama. Karena ketika ulama berkuasa, apapun yang menjadi kebijakan dan keputusannya maslahat untuk masyarakat. Maka syahwat berkuasa, ambisi berkuasa boleh, tapi mesti dikontrol syahwatnya. Karena kalau tidak terkontrol, semakin banyak bintangnya, semakin gampang membunuh orang. Semakin banyak kekuasaannya, semakin semena-mena dalam mengeluarkan kebijakan. Bahkan ada beberapa orang yang mestinya tidak punya kapasitas, nggak punya kapabilitas, dan tidak punya integritas, tidak punya loyalitas, malah diberikan kepercayaan untuk mengemban satu amanah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Ketika satu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tinggal menunggu waktu kehancuran. Maka yang baik nggak boleh diam. Maka syahwat berkuasa boleh. Yang tidak boleh adalah berkuasa untuk menuruti syahwat. Nah itu nggak boleh. Hanya memperkaya dirinya sendiri nggak boleh. Tapi kalau orang soleh punya syahwat berkuasa, kita dukung. Dulu kita pernah mengkaji tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Masih ingat? Amar ma'ruf itu mengajak kepada kebaikan, nahi mungkar itu mencegah kepada kemunkaran. Mana yang lebih mudah dalam amar ma'ruf nahi mungkar, pemimpin atau rakyat? Pemimpin lebih gampang. Misal contoh yang paling gampang aja deh. Di lingkungan kita masih ada yang mabuk-mabuk. Masih ada yang suka main judi online maupun offline. Misalnya lah. Kalau kebetulan ya mudah-mudahan enggak. Ada nih judi nih di sekeliling kita, ada nih mabuk-mabuk di sekeliling kita. Kalau saya hanya warga biasa, bagaimana cara menegurnya? Bagaimana cara menghentikan kemaksiatan itu? Paling mentok hanya mengingatkan kan? Bisa ngebubarin? Nggak bisa, kita nggak punya otoritas. Mau mengingatkan dengan tangan sebagaimana hadis Nabi, oh kita dipukul balik. Tapi kalau saya RW, langsung saya bikin satu keputusan. Siapa yang mabuk-mabuk di lingkungan RW saya, siapa yang berjudi di lingkungan RW saya,
maka tanda kependudukannya dicabut misalnya, atau didenda berkali-kali lipat iuran bulanannya, atau dipersulit pengurusan dokumennya. Itu baru efektif. Kenapa? Punya power untuk amar ma'ruf nahi mungkar lebih gampang. Contoh lebih luas lagi nih, di kota Batam ada diskotik, ada prostitusi misalnya. Sementara kita rakyat biasa mau menolak itu gimana caranya? Paling mentok kan demo. Demo aja, membuat petisi itu udah paling mentok. Tapi kalau kita wali kota, tinggal buat segala yang berbau kemaksiatan, mau karaoke, mau diskotik, mau prostitusi, segala macam, tutup melalui perda, melalui peraturan daerah, melalui peraturan kebijakan, melalui apapun, gampang. Maka syahwat berambisi selagi dikontrol, maka menjadi ladang ibadah. Tetapi kalau tidak dikontrol, ini yang menjadi bumerang. Maka ini sebentar lagi 2024 udah mulai nih. Iya, udah mulai minta fatwa, udah mulai dekat ke ulama, udah mulai sowan ke kiai-kiai, udah minta suara ke pesantren-pesantren, ke sekolah-sekolah. Ini hati-hati ini, mesti kita jeli. Karena kadang-kadang kita itu pintar dalam mengkomplain, tapi tidak pintar dalam memilih. Contoh, ketika ada seorang berkuasa melakukan kesalahan, kita bencinya bukan main. Padahal dahulunya kita yang milih, kita yang nyoblos, kita yang menjadi tim suksesnya. Ini contoh yang paling sederhana lah, bahwa syahwat berkuasa bernilai ibadah kalau dikontrol. Syahwat apa lagi? Syahwat akan bersuara. Itu juga kata para ulama. Syahwat untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan ilmu, ceramah, orasi, apapun. Itu juga syahwat. Tetapi kalau selagi terkontrol dengan syariat, akan bernilai pahala. Misalnya berbicara tentang sesuatu yang bermanfaat, seperti kajian misalnya. Atau misal ada jamaah, Pak Ustadz, saya tidak punya kapasitas untuk mengisi kajian, tapi insya Allah saya punya keahlian untuk edit video. Bagus. Saya tak punya keahlian untuk edit video. Saya cuma ngetik pesan saja. Nanti saya buat status di WA, di Facebook, di Instagram untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Bagus. Itu syahwat berbicara tapi terkontrol. Ada yang lebih keren lagi. Kalau saya menulis payah Ustadz. Bikin video lebih teruk lagi. Menyampaikan ceramah kita tong kosong. Tapi ingin saling mengingatkan juga. Maka sablonlah baju. Kalau pusing bukan karena kurang healing, tapi karena apa tuh? Gelisah bukan karena kurang bukan karena kurang jalan-jalan, tapi kurang ibadah. Itu kan salah satunya kan. Setiap kita punya syahwat untuk menyampaikan aspirasi dan suara. Tapi kalau terkontrol bagus. Tapi yang bahaya itu syahwat menyuarakan pendapat dan komentar dan tanpa kontrol. Akhirnya apa yang terjadi? Kita kerap kali bersuara tentang sesuatu yang bukan urusan kita. Kita kerap kali berkomentar dengan lisan ataupun jari-jari kita terhadap sesuatu yang bahkan itu tidak berdampak apa-apa untuk kita. Contoh kasus ya. Kalau misalnya ada persoalan di negeri ini yang keburukannya itu berdampak secara luas. Keadilan yang timpang misalnya. Atau kasus yang tidak diusut secara proporsional, atau satu permasalahan kemiskinan yang tak kunjung tuntas. Nah itu kita bersuara. Itu artinya syahwat menyampaikan aspirasi dan terkontrol. Kalau tidak terkontrol, sesuatu yang gak penting pun kita komentari. Mulai dari artis yang suami ngebanting istrinya, komen juga. Padahal itu bukan urusan kita. Apa hubungannya dengan kemajuan Indonesia? Enggak ada hubungannya, dan itu bukan urusan kita. Itu urusan rumah tangga dia dan kita enggak berhak untuk ikut campur. Kalau misalnya jenderal menembak ajudan, kita boleh bersuara. Karena itu perihal keadilan yang dicederai. Karena itu perihal institusi yang dinodai. Karena itu perihal penegak hukum yang melanggar hukum.
Tapi untuk sesuatu yang tidak penting, mulai dari video-video pendek di internet, kamu bertanya-tanya, itu nggak perlu kita komentari. Itu nggak penting. Maka syahwat untuk bersuara akan berdampak pahala yang besar kalau kita kontrol. Tapi tanpa kontrol kadang-kadang menjadi bumerang untuk kita. Lagi. Wah iya, sudah masuk waktu isya nih bentar lagi. Nah, kita beri kesimpulan saja. Bahwa sekali lagi kata Nabi, tidak diterima keimanan kita, batal keislaman kita siapapun, kecuali mereka yang mampu mengontrol hawa nafsunya sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu syariat agama Islam. Dan mudah-mudahan kita semua bukan menghilangkan hawa nafsu, tapi semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bisa mengontrol hawa nafsu yang awalnya bernilai fatal menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, ada tanya jawab? Oh gitu. Oh boleh. Apa tuh? Ustaz dari Vivi Ervina. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya hukum kredit emas. Pertama, melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hukum kredit emas itu riba, haram. Karena emas, perak itu salah satu termasuk barang ribawi. Apa itu barang ribawi? Adalah barang yang kalau kita mentransaksikannya ada dua syarat. Pertama harus cash, yang kedua harus transaksinya saat itu juga. Misalnya bayar sekarang, ya emasnya sekarang. Nggak boleh bayar sekarang, emasnya besok dikirim dulu. Online misalnya, itu haram. Sesuai dengan hadis Nabi. Makanya kalau kita transaksi emas, pembayarannya harus cash dan emas dengan nilai tukarnya saat itu juga dalam satu majelis yang sama. Tidak boleh emasnya duluan, bayarnya nanti. Atau bayarnya duluan, emasnya nanti dikirim. Itu nggak boleh. Ini kalau mengacu kepada hadis Nabi. Yang kedua, ada ulama yang bukan menentang hadis Nabi, tetapi lebih menelaah kepada emas di zaman Nabi berbeda dengan emas di zaman sekarang. Kenapa Nabi bersabda emas itu barang ribawi yang kalau ditransaksikan harus tunai dan harus serah terima saat itu juga? Karena di zaman dahulu emas itu menjadi bukan perhiasan, emas itu menjadi alat tukar. Makanya kita mengenal istilah dinar dan dirham. Dirham itu kepingan koin yang terbuat dari perak, dinar itu kepingan koin yang terbuat dari emas. Makanya dulu kata Nabi nggak boleh emas itu diperjualbelikan dengan tidak cash. Sementara ulama yang satu mengatakan tidak ada satupun negara di dunia hari ini yang menjadikan emas itu sebagai alat tukar. Tidak ada yang menjadikan emas itu sebagai mata uang. Maka terjadi pergeseran nilai antara emas di zaman Nabi yang dulu menjadi alat tukar atau uang, sekarang hanya menjadi komoditas perhiasan atau barang berharga dan tidak dijadikan mata uang. Kata ulama yang pertama, tetap sabda Nabi, emas adalah barang ribawi, haram. Boleh ikut yang pertama? Boleh. Ikut kepada ulama yang kedua tidak salah, karena telaahnya juga benar. Pergeseran antara emas di zaman Nabi dan emas di zaman sekarang sudah berbeda dalam masyarakat, menjadikannya sebagai alat tukar atau perhiasan. Wallahu a'lam. Cara menyikapi abang ipar yang tidak pernah sholat. Ya, sekali lagi begini, harus ditanamkan di dalam hati kita bahwa kewajiban kita mengingatkan, bukan merubah orang. Kewajiban kita mengingatkan, kemampuan merubah orang itu hanya kuasa Allah. Rasulullah saja tidak bisa membuat Abu Talib bersyahadat, padahal paman yang begitu baik dengan Nabi.
Jadi jangan sampai berambisinya kita terhadap orang agar menjadi baik membuat kita punya punya tekanan tersendiri dalam mengajak orang lain. Jadi sekali lagi, yang penting kita sudah mengingatkan, diterima atau tidak, diindahkan atau tidak, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah segera memberikan hidayah. Nah, yang menjadi soal adalah, kenapa kita mesti mengingatkan? Karena ketika orang melakukan kemaksiatan atau membangkang terhadap kewajiban, dan suatu saat Allah turunkan azab, yang diazab itu bukan hanya pelakunya, tapi orang-orang yang hidup di sekelilingnya. Tsunami, apakah yang dihancurkan hanya yang bermaksiat? Luluh lantak semuanya. Gunung meletus, apakah yang terpendam abu vulkanik yang bermaksiat saja? Semuanya. Ketika gempa di Palu, apakah yang masuk ke dalam tanah yang hancur lebur rumahnya hanya yang bermaksiat saja? Semuanya. Maka kita berkewajiban mengingatkan, sementara merubah itu semua kehendak Allah. Wallahu a'lam bishawab. Lagi? Cukup? Dan mengikutinya kan, mengikuti muadzin. Tapi kadang-kadang ada kawan ngajak ngobrol, gimana tuh Ustaz? Dia ngajak ngobrol, kita kan dengerin azan kan, kita ngikuti. Kadang-kadang kawan ngajak ngobrol, dia macam mana menanggapi Ustaz? Menyikapi gimana? Apa kita layan dia, apa kita biarin? Alangkah lebih baiknya kita mengingatkan, karena kalau membiarin seperti kurang etis dalam soal akhlak. Bagaimana kita menjaga perasaan dia yang mengajak kita ngobrol tanpa harus melanggar syariat yang dimana adzan itu mesti kita dengar dan kita jawab. Meskipun tidak menutup kemungkinan orang yang mendengar suara adzan belum tentu ngejawab. Maka poinnya sebenarnya bukan soal ngobrolnya, dengar nggak suara adzannya dan kemudian menjawab atau tidak. Kalau ada yang mengajak kita mengobrol, mudah-mudahan kita punya kebesaran hati untuk mengingatkan dia tanpa harus menyakiti perasaannya. Adzan dulu, nanti kita lanjut. Gampang. Wallahu a'lam. Dan insya Allah orang yang kita ngobrol dengan kita pun insya Allah punya kesadaran tentang itu. Bahwa sedang berkumandang suara adzan, apapun aktivitas pembicaraannya dihentikan sementara waktu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ini media sosial atau dunia maya atau dunia nyata? Oh udah, oh ada. Kenapa tuh? Kita punya kebun, ya kan? Atau punya rumah selain daripada rumah yang kita tempatin. Itu kebun itu wajib dibayar zakat kan? Atau macam mana? Atau nanti hasilnya itu belum sampai nisabnya kita udah beli lagi yang lain. Nisabnya kan umpamanya 50 juta nih, belum sampai dan kita beli lagi. Itu macam mana caranya? Baik. Pertama bahwa harta yang tidak diapa-apakan itu tidak wajib dikeluarkan zakat. Ini secara garis besar ya. Dan tidak berlaku untuk emas dan perak. Justru emas dan perak itu semakin disimpan semakin wajib dikeluarkan zakat kalau haul dan nisab terpenuhi. Tetapi selain itu, harta yang kita simpan dan tidak kita jadikan dia sebagai harta produktif, maka nggak wajib keluar zakat. Kita punya kebun misalnya, nggak diapa-apain, ya ada rumput kita biarin, semak-semak jadi belukar kita biarin, maka tak wajib dikeluarkan zakat. Yang wajib dikeluarkan zakat ketika misalnya kita sewain untuk digarap apa misalnya, atau kita sewa atau kita garap sendiri, nanam apa misalnya. Nah, itu baru terkena zakat. Tergantung apakah dengan usaha bisnis secara murni atau ada pertanian. Karena zakat itu salah satunya adalah zakat pertanian. Zakat pertanian. Bukan harga kebunnya. Bukan. Dapatlah sekitar 5 juta. Tapi belum sampai 10 bulan kan 50 juta tuh. Kita beli lagi kebun.
Poinnya itu begini, ketika kebun itu menghasilkan wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa hasilnya? Senilai dengan sudah isya. Ketika menghasilkan tanaman itu seberat, ini saya bulatkan, sebenarnya tidak sampai 700 kg, 600 sekian, tapi kita bulatkan 700 kg. Misalnya saya nanam padi. Dari padi itu setiap kali panen minimal 700 kilo. Berarti berapa tuh kalau 700 kilo? Setengah ton lebih ya? Setengah ton lebih ya? Setengah ton lebih 700 kilo, maka dikeluarkan zakatnya. Berapa persen? Tergantung. Kalau pengairannya itu mengandalkan alam, ya kalau hujan ya syukur, nggak hujan ya sudah. Mengandalkan alam, maka yang dikeluarkan 5%. Kalau minimal panen kita 700 kilo. Kalau mohon maaf 10%. Kalau mengandalkan alam 10%. Kalau kita mengairi tanaman itu butuh tenaga dan usaha kita, misalnya kita butuh penyedot air, kita butuh bikin bendungan, berarti kan usaha kita itu. Maka menurun yang dikeluarkan yang awalnya 10%, kalau mengandalkan alam menjadi 5%. Syarat minimal setiap kali panen 700 kilo lebih. Maka kalau sampai itu ya keluarkan. Dan dikeluarkan bukan setahun sekali, setiap kali panen. Ya kalau sebulan sekali panen, ya sebulan sekali bayar zakat. Kalau panennya 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.